Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali bersama saya Hanifah Paramita dalam program Forum Publik. Hari ini Senin 26 September 2022, di mana tema kita kali ini nanti selama 1 jam ke depan kita akan membahas dengan tema mengenal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, karena seperti yang kita tahu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah disahkan pada Selasa lalu, tepatnya tanggal 20 September 2022 dengan penuh dinamika ya. Ini akhirnya disahkan dan juga pengesahan ini bertepatan dengan kian banyaknya kasus kebocoran data dari penduduk. Dan tentunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri ini menjadi produk legislasi yang sangat ditunggu karena juga dapat mengawal transformasi kita di Indonesia dalam memasuki industri 5.0 yang biasanya disebut the new oil ya di era transformasi digital yang sangat masif. Dan untuk membahas hal ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber sudah hadir di studio TVRI Jawa Barat. Yang pertama ada Bapak Agi Agung Galuh Purwa, SSTP MSc MPA, Kepala Bidang E-Government Diskominfo Jabar. Assalamualaikum, selamat sore Kang Agi, apa kabar? Kabar baik, Teh Hifa. Alhamdulillah ya. Siap. Kemudian berikutnya ada Bapak Haji Sadar Muslihat SH, selaku Sekretaris Komisi 1 Fraksi PKS DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sadar, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik ya Pak ya. Dan yang ketiga Bapak Dr. Arlan Sida selaku pengamat dan juga analis kebijakan publik dari Unjani. Assalamualaikum, selamat sore Kang Arlan, apa kabar? Nah, pemirsa, nanti kami juga akan mengundang Anda tentunya untuk telepon interaktif bersama kami di nomor 5406677 bagi Anda di Bandung atau juga di luar kota Bandung. Bangga, silakan kita akan sama-sama berdiskusi selama 1 jam ke depan ya untuk mengenal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, sebelumnya ini saya mau nanya dulu ke Kang Agi ya. Oke. Kan saya beralih ke Pak Sadar nih. Pak Sadar, ini kan kita baru mensahkannya Selasa lalu ya. Nah, ini sebenarnya mulai berlakunya itu undang-undang ini tuh sejak kapan Pak nantinya? Ya, nanti menurut aturan yang berlaku tentu setelah tuntas ya ditandatangani, kemudian diundangkan di lembaran negara, baru itu resmi berlaku. Tetapi itu juga tidak langsung serta-merta semua permasalahan yang diatur dalam undang-undang ini bisa ditangani ya. Nah, salah satu yang jadi perhatian masyarakat itu lembaga. Jadi nanti kalau ada masalah terkait data ini ke siapa? Nah, itu ada lembaga perlindungan. Lembaga perlindungan data pribadi. Nah, sementara lembaga itu baru kemudian ada kalau dibentuk oleh presiden dengan Perpres ya. Nah itu masih perdebatan kelihatannya siapa yang nanti berada di lembaga ini karena di bawah dengan Perpres maka dia ada kewenangannya di bawah presiden. Nah, sementara urusan data ini adalah urusan semua pihak ya. Bahkan negara pun menjadi pihak yang sama sebenarnya dengan pribadi begitu ya. Nah, jadi ini apalagi di kemajuan teknologi sekarang tentu masalah digital ini, data ini akan lintas negara ya. Jadi aturannya memang akan tidak mudah pelaksanaannya nanti itu. Walaupun ini sebenarnya tentang data pribadi ini sudah sejak direncanakan undang-undangnya itu sejak 2018 atau 2016 gitu saya tahu tuh ya. Tapi sebelumnya juga sudah diatur dalam beberapa undang-undang tentang perbankan, tentang kesehatan. Itu data pribadi ya, data misalnya data medis itu ya, itu tidak boleh keluar dari kecuali untuk kepentingan kesehatan pribadinya saja ya, tidak boleh. Bahkan di undang-undang ini juga disebutkan data pandangan politik. Nah, ini juga belum jelas sebenarnya seperti apa ini termasuk data, karena tadi ada data yang sifatnya umum, identitas ya. Ada yang data sifatnya spesifik. Salah satunya tadi data tentang kesehatan, catatan medis, tentang catatan kejahatan, dan tentang pandangan politik ini juga belum jelas nih undang-undang ini apa maksudnya begitu. Nah, hanya yang jelas ketika masyarakat merasa dirugikan data pribadinya, itu bisa nanti mengadukan ke lembaga yang akan dibentuk kemudian ya. Nah itu juga perlu sosialisasi ke masyarakat supaya mereka paham. Sebenarnya dengan undang-undang ini diberi ruang gitu. Jika mereka merasa dirugikan akibat dari penggunaan yang tidak benar dari data pribadinya, itu bisa mengadukan. Bisa bahkan di bab sanksi itu ada ganti rugi, bisa mengajukan ganti rugi begitu. Oke.
Oke, jadi masih 30 hari ya tadi ya Pak Sadar ya, dan juga kita masih menunggu untuk lembaga perlindungan itu sendiri supaya masyarakat nanti kemana bisa melaporkannya gitu ya secara tepat. Oke, terima kasih Pak Sadar. Oke, sekarang kembali ke Pak Sadar nih. Pak Sadar, ini kan kalau menurut riset dari SciDev di USA kan 80% kebocoran data ini karena kesalahan manusia gitu ya, dan perlunya ada keterlibatan pemangku kepentingan gitu. Nah, dari Dewan sendiri seperti apa Pak nantinya pengawasan pelaksanaan regulasi dari pengesahan dari implementasi PDP ini? Ya, pertama saya ingatkan ke masyarakat ya, bahwa data kita itu sesuatu yang sangat berharga dan mahal gitu. Jadi ketika akan menyerahkan data itu, data pribadi itu harus jelas siapa yang akan mengelola data kita, untuk apa, sampai kapan, dan ada semacam proses digital nggak begitu, sehingga nanti data akhirnya itu sama nggak dengan data yang kita beri gitu. Itu punya hak untuk akses. Nah, termasuk tadi persetujuan, walaupun undang-undang ini belum jelas ya persetujuan itu dalam bentuk apa. Kesepakatannya lisan, ketika memberi dianggap satu kesepakatan atau harus tertulis atau gimana, nah itu. Jadi secara periodik juga dia boleh punya hak untuk benar nggak nih data kita yang diminta itu kemarin dipakai untuk, jadi data itu hanya boleh satu kali dipakai untuk kepentingan apa, dan itu tidak boleh double kepentingan yang lain. Nah itu, maka pertanyaan untuk undang-undang ini juga ketika pemerintah itu yang, government itu yang mengelola data, bagaimana gitu tanggung jawabnya kan, karena kebocoran bisa jadi terjadi bukan saja dari pihak perorangan atau swasta ya, tapi juga dari institusi pemerintah bisa jadi. Misalnya contoh data DTKS misalnya kan, kemana dipakai beberapa kegiatan, nah harusnya kan gitu kan, seperti bank hanya untuk bank aja kepentingan transaksi bank, selain itu tidak boleh. Kalau leasing ya leasing aja, nah itu harus tahu. Jadi masyarakat tuh harus apa? Peduli gitu. Dia harus tanya ini untuk kepentingan apa. Bisa kan sekarang ini lintas bidang. Untuk kepentingan politik misalnya ya apa? Ketika sekarang nih apa pendaftaran partai ya. Partai, betul. Kemudian nanti ada independen apa kan itu harus jelas. Perseorangan. Untuk apa? Untuk apa ini apa KTP saya ini dipakai untuk apa? Nah jelas, kalau menyimpang dari itu bisa mengadukan. Nah sebaliknya wanti-wanti untuk masyarakat jangan sembarang mentransfer data milik orang lain. Kita yang bisa diadukan gitu. Ya, yang paling ringan itu share itu. Betul. Ada KTP atau data medik seseorang kita share lagi di medsos, itu udah masuk gitu kriteria melakukan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan ya. Nah itu kan nggak, kecuali kalau memang dia ini saya share ya setuju orangnya, ada buktinya, itu nggak ada masalah. Tapi ketika tidak setuju itu, nah jangan sampai nanti undang-undang ini justru banyak masyarakat nih yang kena. Tuh. Nah, sementara yang sifatnya mengelola data banyak itu adalah di institusi pemerintah atau di perusahaan swasta biasanya begitu. Nah itu, tapi ketika dilaksanakan undang-undang justru yang kena masyarakat gitu, kita khawatir seperti itu. Nah ini harus ada, makanya nanti lembaga perlindungan, aturan-aturan di bawah undang-undang ini juga harus mempertegas, memperjelas, ditambah tadi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat ya, di tengah-tengah masyarakat yang apa, lemah literasinya ya, males baca ya. Jadi kalau ada berita itu kalau udah lebih dari 2 paragraf biasanya udah males baca, lihat aja judulnya, gitu share gitu kan. Oh judulnya bagus, share, nggak tahu isinya apa kan gitu ya. Nah kita wanti-wanti masyarakat hati-hati ketika harus mentransfer data milik orang lain. Nah, walaupun teman sekalipun ya, kalau satu waktu jadi masalah kan dia komplain, ini dari mana asalnya data ini menjadi bisa muncul tiba-tiba jadi masalah, ini tuh akan dirunut kan, jejak digital kan gampang nanti. Oh ternyata dimulai dari share ini, nah itu kena. Nah walaupun ya undang-undang belum mengatur secara detail tentang aturan pelaksanaan hukum acaranya, masih mengikuti hukum acara yang ada begitu. Jadi nanti kalau orang ngadu kemana, ke polisi nih, ke lembaga perlindungan itu belum jelas, nanti baru setelah ada peraturan di bawahnya mungkin ya, dengan pembentukan lembaga perlindungan itu baru nanti akan ini masih butuh waktu kelihatannya. Apalagi Jawa Barat nih, Jawa Barat kan Pak Gubernur tekad jadi digital provinsi ya. Nah itu akan sangat banyak sekali permasalahan terkait data pribadi melalui lalu lintas media sosial ini ya. Nah itu kita
tidak mau nih rakyat Jawa Barat nanti banyak bermasalah dengan ini karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang berulang-ulang itu akan dianggap satu kejahatan akhirnya kan. Ya kalau mungkin awal dan undang-undang tidak bisa orang bilang tidak tahu. Ketika sudah diundangkan, sudah resmi berlaku ya itu yang berlaku begitu. Nah makanya tadi ya kita juga titip ke kawan-kawan di Diskominfo ini untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang undang-undang PDP ini ya. Dan kan kita tahu ramainya tiba-tiba karena berbarengan, bukan karena ya, berbarengan dengan isu Biorka itu ya. Jadi orang menduga-duga jangan-jangan yang seperti ini aja nih yang diatur undang-undang ini kan gitu kan. Ya, karena balas baca kan. Dia hanya mengira-ngira oh ini pasti yang terkait dengan pembocoran seperti itu. Nah kita berharap tadi di undang-undang nanti juga, nah kalau pemerintah yang melakukan kebocoran juga harus ada aturannya. Di sini belum jelas nih. Nah, seperti apa gitu. Bisakah masyarakat mengadukan institusi negara sebagai pelaku pembocoran atau tidak belum cukup jelas di undang-undang ini. Mungkin nanti di peraturan peraturan di bawahnya di PP-nya atau di Perpresnya akan diatur lebih lanjut itu. Oke. Jadi tadi ya kita juga harus memastikan bahwa data yang kita kasih itu sesuai dengan konsen kita gitu ya, dengan satu tujuan kita ini tujuannya untuk apa gitu, harus sesuai gitu ya dengan tujuan awal. Oke, tadi Pak Sadar juga membahas sedikit tentang Biorka ini yang sangat ngehits gitu ya, lagi trending juga gitu di media sosial sekarang. Ini kembali ke Kang Arlan nih, Kang Arlan terkaitkan sendiri tadi bertanya ya mengenai adanya kasus pengakuan tadi untuk kendaraan, kemudian bangunan, apakah ini termasuk keteledoran data atau tidak gitu ya, dan juga apakah sistem informasi dari institusi ini bisa dijebol gitu ya Pak Herlan ya, dan juga pertanyaan terakhir adalah apa yang harus diwaspadai mengenai data pribadi menjelang pemilu gitu ya Pak Herlan ya. Oke, Pak Herlan sudah terputus. Mangga, ini untuk terkait pertanyaan dari Pak Herlan yang akan dijawab oleh Pak Sadar. Silakan Pak Sadar. Ya, seperti apa? Jadi ini ya kalau untuk kejahatan ya selalu biasanya penjahat itu lebih pinter, jika tampil lebih dulu begitu, baru kita ngeh bahwa oh ini ada yang memanfaatkan begitu. Maka kehati-hatian seperti tadi masalah tanah sangat mungkin ya. Bagi riwayat-riwayat tanah yang produk-produk hukum puluhan tahun yang lalu, nah itu tentu selalu bisa dimanipulasi ya, dimanipulasi. Nah ini sangat erat ke para pengelola negara ya, termasuk APH di dalamnya, di proses-prosesnya itu. Kalau mereka baik insya Allah nggak akan ketahuan lah, karena kita pasti punya sistem baik di BPN, di institusi lainnya itu punya sistem ya yang akan mengetahui bahwa ini palsu atau tidak ya. Nah tentu termasuk juga masyarakat sendiri, jangan mudah sekali dimintakan pendapatnya atau mintakan persetujuannya tentang satu hal ya. Kalau memang dia tidak tahu misalnya tentang riwayat tanah jangan diberikan ya. Tadi faktanya kemarin data-data setingkat pejabat, setingkat menteri sampai presiden kan ada beberapa yang bocor. Nah, ini juga harus jadi catatan. Nah, maka ini persiapkanlah mungkin ya, saran saya ke kawan-kawan di Diskominfo, nanti mungkin muncul turunan dari undang-undang ini. Tadi paling tidak lembaga perlindungan, mungkin nanti harus ada setingkat provinsi, setingkat kabupaten ya. Karena banyaknya permasalahan ya, tidak hanya di pusat, ini harus disiapkan dari sekarang. Kemudian misalnya data COVID, karena di undang-undang juga diatur tentang pemusnahan data. Jadi kalau memang udah selesai, musnahkan saja seizin itu. Jadi kita tidak punya beban menjaga data, misalnya data COVID yang sekian banyak orang itu satu waktu bisa kemungkinan digunakan ya. Nah, termasuk data kejahatan tadi kan, data kejahatan, catatan kejahatan itu juga termasuk data spesifik yang tidak boleh dibuka ya. Nah, jadi supaya tidak jadi beban bagi pemerintah, yang sudah selesai, sudah tuntas itu dihapuskan. Nah, masyarakat juga yang punya data itu bisa mengakses ke prosesor ya. Jadi ada pengendali di pemerintah, biasanya bekerja sama dengan perusahaan digital ya yang paham tentang itu. Nah, pemilik data itu harus bisa akses data yang ada sekarang itu masih sesuai nggak gitu. Nah, jangan-jangan dirubah ya. Tadi ya untuk kepentingan kan banyak kepentingannya. Termasuk tadi kalau menjelang pemilu ya, kalau bahasa Sundanya jangan sampai ada tulis tonggong ya. Nah, kita dipinjam namanya tapi kita tidak tahu. Nah itu ya di proses-proses
kepentingan verifikasi faktual, atau nanti ketika masa pemilihan, atau ketika pembentukan tim independen, kan banyak itu kejadian-kejadian. Saya sih nggak tahu Pak, ditulis tangan, nah itu ya, ditulis tonggong, nah ini nggak tahu. Nah termasuk tadi Pak ya, ketika data COVID aja, jangan dipakai untuk minyak goreng. Nah itu pertama tidak boleh, khusus saja gitu kalau data pribadi untuk ini kesehatan. Ketika ini kita harus minta ke masyarakat dan harus disampaikan peruntukannya begitu. Nah dengan undang-undang ini harus seperti itu pemerintah. Minta data, ini data pribadi Bapak, Ibu, ini untuk kepentingan ini harus disampaikan. Dan mereka harus punya akses nanti ke data itu begitu. Nah ini juga harus jadi catatan buat institusi pemerintah ketika mengkolek data. Kan tidak mudah data nih. Kita sekarang yang lagi kesulitan nih, data penerima bantuan set-top box itu. Karena harus orang miskin tapi punya TV analog. Nah, nggak ada. Nah, kan kemarin-kemarin yang orang miskin tuh nggak punya TV gitu. Tapi kalau yang mau dapat set-top box harus orang miskin yang punya TV analog. Karena kalaupun orang miskin kalau dikasih set-top box tapi nggak punya TV kan nggak ada gunanya begitu. Nah itu pendataan tuh harus sesuai dengan kebutuhannya begitu. Itu ya mungkin. Baik, ini gimana nih Kang Agi nih sebagai dari perwakilan perempuan gitu ya mengenai hal ini gitu ya ke pihak pemerintah gitu. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi mengenai diskusi kita. Sekarang pertanyaan terakhir nih kepada Pak Sadar nih. Pak Sadar boleh memberikan imbauan gitu ya kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan juga sikap kesadaran gitu ya, awareness untuk meningkatkan awareness dari masyarakat Jawa Barat sendiri untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya. Enggak Pak Sadar? Ya itu kalau pakai bahasa saya saatnya sadar. Saatnya sadar kita akan pentingnya data pribadi kita ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang, sembarangan bahkan siapapun dia, mau perorangan, mau perusahaan, mau institusi negara sekalipun, kalau minta data pribadi itu harus jelas peruntukannya. Dan kita berhak untuk menolak dan tidak memberikan. Itu adalah hak. Karena itu termasuk hak dasar kita ya tentang data pribadi ini, berhak untuk tidak memberikan ya, kecuali kalau yang sifatnya itu sudah jadi keputusan negara misalnya tentang pandemi ya. Nah itu kan untuk kepentingan semua. Dengan kita tidak memberikan data kita berarti akan berpengaruh terhadap kepentingan rakyat banyak ya begitu. Nah itu harus diikuti ketika yang sudah menjadi ketentuan dan program negara. Tetapi selain itu untuk kepentingan yang lain itu jangan. Kita berhak untuk menolak, dan ketika kita merasa data kita digunakan tanpa persetujuan kita, nah itu bisa segera mengadukan. Dan mudah-mudahan tindak lanjut dari undang-undang ini segera ya, ada dibentuk lembaga perlindungan data pribadi ini ya. Karena kalau langsung ditangani ke kepolisian itu akan sangat berbeda ya. Kesannya ya orang lapor langsung agak sungkan, agak segan berarti ke kantor polisi ya. Dan tentu di kepolisian sendiri juga belum tentu siap menangani di tengah-tengah banyaknya permasalahan gitu. Nah, jadi yang terpenting tadi itu, jangan berikan data kita. Dan kita boleh menolak untuk tidak memberikan ketika yang meminta itu tidak memberi penjelasan untuk apa. Dan hanya untuk satu kepentingan saja. Artinya kalau untuk hal lain dia harus meminta kembali kepada pemilik data pribadi itu. Mungkin itu. Oke, untuk biasanya kalau untuk kirimkan data Anda itu lebih baik dituliskan ya, kita bikin watermark gitu ya Pak ya, ini datanya untuk apa supaya nggak bisa diduplikasi gitu ya Pak ya, salah satu caranya. Iya, yang diingat siapa yang meminta ke kita itu siapa. Jadi ketika muncul dari itu kan bisa dilacak ya, seperti tadi mungkin teman-teman yang sangat paham di dunia digital ini, di teknologi bisa melacak sebenarnya. Seperti tadi WA gelap apa itu bisa dilacak sebenarnya kan. Dan itu sudah kriminal sebenarnya, sudah prosesnya sudah di luar undang-undang ini, itu sudah masuk ke kejahatan ya. Nah itu sudah bisa dilaporkan ke kepolisian begitu. Hanya pembuktiannya aja yang mungkin masyarakat sendiri tidak bisa langsung ya, harus melalui mereka yang ahli begitu. Baik, ini terakhir ini untuk Pak Arlan, Kang Arlan.